kesepakatan terjadi, Vishpal akan pergi ke Kashmir. Di Kashmir, Pito yang telah menunggu kedatangan Vishpal, ia mengatakan jika yang ditunggu tidak akan datang, tidak ada yang mau dipindahkan ke Kashmir. Namun semua di luar dugaan, Vishpal datang. Vishpal telah datang karena ia tidak tahu bagaimana kondisi di Kashmir. Yang ia bayangkan adalah tempat yang indah dan bersenang-senang. Di tengah-tengah perjalanan ternyata sedang terjadi baku tembak antar tentara India dan pemberontak Kashmir. Mereka terkejut dan ketakutan. Lalu seorang polisi menghampiri mereka lalu meminta mereka untuk pergi dari sana. Pagi hari Vishpal berjalan-jalan untuk melihat sekeliling dan ia ingin ke kamar kecil. Namun diurungkan karena melihat tempatnya tidak bersih. Ia kemudian membangun potabas dan meminta diantar ke tempat buang air yang lebih nyaman seperti hotel. Namun yang dilakukan Potabs adalah membawa Vishpal ke sungai. Mereka berjalan ke kota. Vishpal merasa lapar dan menghentikan Pito ketika ia melihat banyak tentara di sana dan semua toko tutup. Pito mengatakan kita ada di masa perang dan masih diperlakukan jam malam. Lalu bagaimana dengan makanan kita? Kita akan meminta makanan pada penduduk itu pun jika mereka berbaik hati. Vishpal mendatangi rumah dan mengatakan jika ia ingin meminta makan dan hanya diberi sebuah apel. Begitu terus selalu diberi apel hingga rumah terakhir ia juga tetap diberi apel. Namun Vishpal menolak dan itu menimbulkan kemarahan dari ibu apel yang ia tolak. Vishpal menelpon atasannya dan ia mengatakan ingin kembali ke Mumbai. Atasannya berpura-pura tidak mendengar suara Vishpal karena sinyal yang jelek. Vishpal dan Pito berada di sebuah danau. Mereka berada di atas sampan. Vishpal melihat ada seorang wanita cantik yang menarik hatinya. Mereka adalah Aradhya dan Catur. Vishpal dan Pito mengejar mereka dan bermaksud berkenalan. Sesampainya di darat, Vishpal berusaha berkenalan. Pito sudah melarangnya karena takut dengan hanya melihat pakaian mereka. Catur mengatakan jika mereka berasal dari Pakistan. Mereka kemari karena ingin mencari adik Ara yang bernama Feroze, berumur 8 tahun yang menghilang. Vishpal terus mengikuti Ara, bahkan ia memberitahukan kartu identitasnya yang ada nomor teleponnya agar mereka bisa menghubunginya. Agar tidak semakin diganggu, Catur mengambil kartu identitas Vishpal dan pergi meninggalkan Vishpal sendirian. Namun dihalangi oleh Vishpal. Ia mengajak Ara dan Catur untuk menginap di rumahnya. Ara dan Catur berdiskusi. Menurut Catur lebih baik mereka menerima tawaran dari Vishpal. Di rumah Vishpal datang dengan membawakan makanan untuk Ara, yaitu biryani daging sapi. Ara langsung merasa mual dan berlari keluar. Bagaimana ia bisa memakan daging sementara ia adalah seorang Brahmana, golongan agamawan Hindu. Catur beralasan jika Ara adalah vegetarian. Pagi harinya Vishpal mencari Ara ke dalam rumah namun tidak menemukannya. Pito melihat tulisan di kaca yang isinya mereka pergi karena sudah menemukan Feroze. Vishpal mengajak Pito untuk pergi ke Pakistan menemui Ara dan juga keluarganya. Pito terkejut. Mereka pergi ke stasiun untuk mencari Ara. Ketika melihat kereta sebelah yang akan pergi ke Hyderabad, ia melihat Ara yang duduk termenung. Saat menghampiri Ara, ia bertanya kenapa Ara meninggalkannya dan mengajak Ara untuk pergi ke Pakistan. Bukan naik kereta ini kereta ke Hyderabad. Teman sekantor Ara memperhatikan apa yang terjadi. Akhirnya Ara memutuskan untuk jujur. Ia mengatakan jika ia adalah seorang Brahmana. Pito dan Vishpal terkejut mendengarnya. Ara kembali memperkenalkan dirinya sebagai Aradhya yang berasal dari Kotur, Pune. Lalu bagaimana dengan Feroze dan Pakistan? Ara melihat ke Catur dan Catur menjelaskan jika itu hanya kebohongan belaka untuk menghindari agar tidak diikuti oleh Anda. Vishpal duduk di depan Ara dan bertanya, apakah Ara mencintainya? Aku percaya dengan adanya Tuhan dan takdir. Melihat kegigihanmu dalam membantu mencari Feroze dan perlakuanmu selama kita bersama ini membuatku merasa tersentuh. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya diriku, kamu tetap mencintaiku dan aku berusaha menyembunyikan perasaan ini padamu. Aku tak akan melepaskanmu, kata Vishpal. Di sini mereka baru mengetahui jika ayah mereka adalah dua orang yang saling bertolak belakang. Ayah Ara adalah seorang pemuka agama terkenal yaitu Sakram, dan ayah Vishpal adalah seorang profesor ateis yang terkenal yaitu Lenin. Apakah menurutmu kita bisa bersama? Tanya Ara. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kita pasti bersama, kata Vishpal. Di kantor siaran televisi, mereka mendatangkan dua tokoh masyarakat yang bertolak belakang yaitu Sakram dan Lenin, yang akan membahas mengenai fenomena gerhana bulan menurut versi agama dan menurut versi ilmiah. Pembawa acara memulai dari Sakram. Ia menanyakan sudut pandang agama Hindu mengenai gerhana bulan.
Hal yang diungkapkan oleh Sakram tentu saja dibantah oleh Lenin yang lebih mengedepankan logika dan ilmu pengetahuan. Di kantor tempat Vipal bekerja, Vipal menghadap atasannya dan meminta untuk dipindahkan kembali ke Mumbai. Vipal sudah menceritakan alasan mengapa ia ingin kembali pindah ke Mumbai, karena ia sudah bertemu dengan gadis pujaan hatinya ketika berada di Kashmir. Di belakang rumah ibunya, Vipal sedang duduk menggunakan AirPod mendengarkan ceramah Sakram. Vipal melepaskan AirPod tersebut membuat kaget ibunya, takut jika suaminya yang datang. Vipal menunjukkan foto Aratnya kepada ibunya dan mengatakan jika Ara adalah putri Sakram dan mereka saling jatuh cinta. Ara adalah calon menantu ibu bantu kami, Bu, kata Vipal. Ibunya terpesona dengan kecantikan Ara dan mengatakan akan berbuat sebaik mungkin untuk menjadikan Ara sebagai menantunya. Vipal menelpon Ara untuk berbicara dengan ibunya. Ara diminta memanggilnya dengan sebutan ibu mertua. Saat ini nenek Ara mendengar Ara memanggil seseorang dengan sebutan ibu mertua saat ditanya, dan Ara menjelaskan jika ia jatuh cinta pada seorang pria yang ditemui di Kashmir dan ia adalah anaknya Lenin. Neneknya Ara terkejut, berteriak dan ketakutan. Vipal mengatakan jika mereka akan pergi ke Pune. Ibunya takut jika ke Pune ayahnya tahu dan akan membunuh mereka. Di sebuah kuil, Sakram sedang memberikan ceramah. Dan disinilah mereka, Vipal dan ibunya menunggu di luar untuk bertemu dengan Sakram. Ibunya memberi salam dan mengatakan jika mereka berdua adalah orang yang religius, namun berbeda dengan suaminya yang ateis. Apakah Anda tidak marah dengan orang ateis, Sakram? Kenapa saya harus marah pada suamimu, tanya Sakram. Vipal mengatakan jika ia adalah putra Lenin dan maukah Anda memberikan restu pernikahan antara saya dengan Aratya? Kami saling mencintai. Awalnya Sakram masih belum menyadari, namun kemudian ia terkejut, bahkan kakak ipar Ara juga terkejut. Tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi meninggalkan mereka. Di rumah Ara, ayahnya sangat marah mengatakan bagaimana bisa kamu jatuh cinta pada putra Lenin. Saya tidak tahu jika ia adalah putra Lenin, Ara berkata. Dia adalah orang berpendidikan yang bodoh. Ia membuat statement keagamaan dan membuat orang jadi jauh dengan Tuhan karena pemikiran-pemikirannya. Neneknya terus membujuk anaknya agar mau menerima Vipal dengan mengatakan, kamu sudah bertemu dengan ibu dan anaknya kan? Mereka kelihatan orang yang baik dan cinta. Bisa datang kapan saja dan pada siapa saja. Lihatlah Ara, mereka saling mencintai. Oke, mari kita bicara, kata Sakram. Di meja makan di rumah Lenin, Vipal juga membicarakan Ara dengan ayahnya. Vipal mengatakan jika Ara adalah orang yang modern, tidak seperti ayahnya. Setelah pertimbangan akhirnya Lenin setuju untuk bertemu, namun tidak di rumah ini. Hari yang dinanti tiba, tempat yang tak terduga yang dipilih untuk bertemu adalah di kereta api. Dua keluarga duduk saling berhadapan. Dan Lenin mulai pembicaraan. Ia mengatakan jika putranya jatuh cinta dengan putrimu. Dan jangan halangi mereka, itu intinya. Bisakah Anda memberikan alasan kenapa putriku cocok dengan keluarga Anda? Sakram berkata, keluarga kami tidak cerewet soal kasta, keyakinan dan agama. Kami tidak melakukan ritual dan ketika memutuskan sesuatu kami tidak bergantung pada sesuatu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, harus melihat horoskop terlebih dahulu untuk melihat kecocokan mereka. Saat ibunya akan mengeluarkan kertas dan dalam tas suaminya mengatakan kami tidak percaya dengan horoskop. Horoskop, kami tidak percaya yang seperti itu. Setelah melihat tanggal lahir Vipal, Sakram mengatakan jika horoskop mereka bertolak belakang. Mereka akan bertengkar terus. Jika mereka menikah, ini akan membuat mereka sengsara dan kesedihan. Apakah ada obatnya, Guruji, kata ibunya Vipal. Ayah dan anak harus melakukan persembahan. Hal ini ditentang oleh Lenin. Bertepatan dengan kereta yang berhenti, mereka semua keluar dari kereta. Tak ada hasil yang diperoleh hari ini. Lihatlah kebodohan mereka, sekalipun mereka menyetujuinya. Maka aku tidak akan menyetujuinya. Ayah, aku tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Aku akan menikahinya besok, kata Vipal. Apa kau sudah mengambil keputusan, Ara? Lihat ayah, ayah bicara sebagai Sakram, ayahmu. Horoskop laki-laki itu sangat buruk dan minta ia untuk melakukan persembahan. Jika tidak, hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Terdengar bunyi klakson mobil, ternyata Vipal datang ke rumah Ara. Ayahnya mengusirnya dari rumah dan menutup pintunya dengan keras di depan mukanya. Hal ini yang membuat Ara menangis karena ayahnya yang menutup pintu dengan keras. Kamu jangan melakukan itu padaku. Saat sampai di pintu mobil, Ara berkata, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pasangan yang ideal. Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka menikah di catatan sipil tanpa ada prosesi keagamaan. Berita pernikahan mereka menjadi viral karena ini pernikahan dua anak yang memiliki ayah yang bertolak belakang. With love.
Ara dan Vipal sekarang sedang dijamu di rumah atasan tempat ia bekerja yang bernama Zoya. Disinilah mereka di sebuah apartemen yang sederhana. Hanya ada mereka berdua, berbulan-bulan mereka menikah dan yang ditunggu akhirnya datang juga, yaitu seorang bayi. Mereka sekarang berada di rumah sakit melakukan pemeriksaan. Namun yang hasil pemeriksaan tidaklah baik karena Ara mengalami keguguran. Tentu saja ini membuat mereka terkejut. Dalam keadaan yang syok, Vipal tetap tenang dan memberikan semangat kepada Ara. Ara harus segera melakukan kuret. Ara sedang belajar memasak dengan suaminya Zoya dan memperoleh pengalaman mengenai kehidupan darinya. Saat berada di rumah, Ara sudah selesai menghidangkan kari ikan untuk Vipal. Ketika pintu rumahnya diketuk, ternyata ayah, nenek, dan kakak iparnya yang datang. Ara terkejut mempersilahkan mereka masuk dan membuang kari ikan yang berada di atas meja. Di kantor Vipal terjadi kehebohan saat Lenin datang dengan membawa petasan dan ibunya membawa manisan untuk mengucapkan selamat. Karena sebentar lagi Vipal akan menjadi seorang ayah. Ayah dan ibu Vipal ikut pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Lenin berbicara pada Sakram jika Vipal dan Ara akan menjadi orang tua tanpa melakukan persembahan terlebih dahulu. Ayah mertua terus berbicara tanpa henti yang kemudian berhenti ketika Ara mengatakan jika dirinya tidak hamil karena ia mengalami keguguran. Mereka semua terkejut. Ibu dan nenek segera memeluk Ara dan Sakram mengatakan jika Ara tidak akan hamil sampai ia melakukan persembahan. Setelah mengatakan itu, Sakram pergi meninggalkan mereka. Disinilah konflik mereka akan dimulai, di mana Vipal kecewa dengan Ara karena Ara mengatakan yang sebenarnya tanpa membicarakan dulu dengan Vipal. Hingga pagi saat Ara sedang berjemur pakaian, Vipal datang lalu memeluknya. Namun dilepas oleh Ara mendengar perkataan Vipal yang seolah-olah menyalahkannya. Dan Vipal tidak menyadari kesalahannya. Datanglah Zoya yang berusaha untuk menengahi, namun yang terjadi malah memperuncing keadaan. Ara mengatakan jika ini adalah urusan mereka, jangan ikut campur. Mereka sama-sama dalam emosi yang tidak stabil. Akibatnya kehilangan bayinya. Vipal tidak memikirkan perasaan Ara saat ini. Seharusnya ia membicarakan ini baik-baik dengan Ara. Ara pulang bekerja dan melihat suaminya menunggunya dengan membawa anjing kecilnya. Membawakan kopi juga sebagai usaha meminta maaf kepada Ara. Hingga datang sekelompok pria yang kemudian salah satu dari mereka ada yang mengenali Ara yang sering pergi ke apotik untuk membeli test pack. Salah seorang di antara mereka berdiri dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan membuat Vipal marah dan berkelahi dengannya. Pemuda itu berhasil Vipal kalahkan. Lalu ia mengatakan jangan pernah mengganggu wanita yang sudah menikah, apalagi jika suaminya berada di dekatnya. Itu aku. Mereka tidak terima teman mereka kalah dan mereka menyerang Vipal beramai-ramai. Namun mereka semua kalah dan turun dari kereta. Setelah sampai di rumah, Vipal memeluk Ara dan mereka berbincang. Sudah 2 hari Ara mendiamkannya. Kita adalah pasangan serasi abad ini. Tak akan ada masalah lagi. Ara melihat dengan tidak percaya. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada dunia. Aku akan menjadi suami yang siap siaga selama 24 jam. Ara mengatakan kita akan memperbaiki semuanya. Vipal mengatakan akan melakukan apapun yang Ara katakan. Ditemani sahabatnya, Vipal pergi ke klinik pengobatan kesuburan dengan memakai kacamata dan topi agar tidak dikenali. Di lain tempat, Ara catur menghadiri sebuah pesta bersama bosnya. Pesta ini ditunjukkan untuk keberhasilan proyek mereka. Vipal menghadiri juga pesta tersebut dan ingin mendekati Ara yang sedang berbincang dengan seorang, namun dihalangi oleh temannya. Vipal melihat jika Ara dapat tersenyum dengan bebas, tidak seperti saat di rumah ia tampak depresi. Saat makan siang di kantor dengan Zoya, ia mengajak Vipal dan Ara untuk ikut ke kampung halamannya karena putrinya akan berulang tahun 2 hari lagi. Kalian membutuhkan suasana baru, di sana pemandangannya sangat indah dan berangkatlah mereka menggunakan mobil. Sesampainya mereka di sana, mereka pergi jalan-jalan dengan menggunakan perahu. Lagi-lagi mereka terlibat pertengkaran akibat komunikasi yang tidak baik. Akibatnya mereka tidak mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka. Akibat mereka yang selalu egois dan tidak saling memahami satu sama lain. Mereka sampai ke tempat Zoya dan suaminya. Pesta diadakan dengan meriah. Suatu hal yang tidak mereka ketahui tentang Zoya dan suaminya, ternyata mereka menyimpan luka akibat kehilangan anaknya. Namun mereka selalu berusaha untuk ceria. Zoya menceritakan apa yang terjadi. Kelahiran anaknya yang prematur, bagian organ tubuh yang belum sempurna dan tulangnya yang rapuh. Suaminya selalu menguatkannya menjadi penopang dikala ia lelah dan akan menyerah.
Keesokan harinya ketika Vipal terbangun dari tidur, ia tidak menemukan Ara dan ia mencarinya keluar. Bertanya pada orang-orang, ia menemukan Ara berada di pelabuhan kecil sedang menunggu kapal yang akan membawanya kembali ke Mumbai. "Ara, kamu mau pergi kemana?" Pune jawab Ara. "Saya tidak mendapatkan apa yang saya mau," kata Ara. "Kehidupan pernikahan tidak seperti yang Ara inginkan. Aku bahkan takut berbicara denganmu. Jika aku berbicara kamu akan merasa marah." Ara meninggalkan Vipal. Untuk memperbaiki keadaan, Vipal pergi menemui Ara di rumah orang tuanya. Namun kedatangannya ditolak oleh kakak iparnya. Lenin mengatakan jika Vipal harus meninggalkan Ara. Vipal mengatakan jika ayah dan ibu sudah menikah lama, ibu tetap percaya dengan Tuhan. Lalu kenapa ayah tidak meninggalkan ibu? Lenin dibuat kesulitan untuk menjawab. Ia mengatakan jika ia mencintai ibu kalian, jika ayah bisa mencintai ibu selama 30 tahun, tidak bisakah aku mendampingi istriku duduk selama 3 jam dalam upacara persembahannya? Acaranya akan diadakan di Pune besok, dimulai dari saya dan akan diakhiri oleh Anda. Saat di kuil, ia diminta oleh kakak iparnya untuk berganti pakaian, dan saat ia melihat Ara, namun Ara tidak mau berbicara dengannya. Ketika ibunya memanggil lalu bertanya sudah berbicara dengan Ara? Belum, jawab Vipal. Ara sama sekali tidak mau bicara. Ibunya mengatakan akan berbicara dengan ayahnya Ara. Karena menunggu Lenin ia tak akan pernah datang, karena baginya kuil ini hanyalah sebuah batu. Tanpa mereka sadari, Lenin telah masuk ke dalam kuil. Ia datang demi anaknya. "Beritahu ayah apa yang harus ayah lakukan, nak." Mereka melakukan prosesi ritual hingga saat akan memasukkan persembahan ke dalam api. Turunlah hujan pada saat itu. Lenin dan Vipal yang tidak beranjak dari tengah-tengah tempat upacara. Sakaram mengatakan kepada menantunya untuk memanggil mereka berteduh. Lenin berlari mendekat ke arah Sakaram. Mereka berbicara. Lenin mengatakan tidak apa-apa, dialah yang penting, anaknya bahagia, itu yang terpenting. Mengikuti seberapapun banyaknya ritual yang akan dijalankan, Sakaram mengatakan aku tidak melihat siapa yang menang dan kalah. Sejak kedatangan putramu ke rumahku dan kesediaannya melaksanakan persembahan ini, saya tidak merasa menang. Saya melihat kesungguhan dan cinta yang besar untuk putriku. Bahkan ketika kau membungkuk melakukan ritual ini, saya tidak merasa menang. Justru saya merasa betapa besar rasa cintamu untuk putramu. Berdebat mengenai kepercayaan dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis dan akan menghilangkan sisi kemanusiaan. Bahkan Tuhan pun mendukung mereka dengan menurunkan hujan. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Anda dapat membawa putri saya setelah hujan ini berhenti. Mereka sama-sama menangkupkan tangan. Mereka mengalah untuk kebahagiaan anak mereka. Ara dan Vipal saling berbicara. Vipal mengatakan akan melakukan apapun untuk Ara. "Tetaplah bersama denganku. Saya akan memastikan tidak akan ada pertengkaran lagi," kata Vipal. "Pertengkaran akan selalu ada," kata Ara. "Namun jika kita tetap bisa bersatu, maka kita akan dikatakan kuat. Mungkin ini terdengar menjengkelkan bagimu, tapi bagiku ini adalah cinta. Kami adalah wanita. Ada hal-hal yang tidak bisa kami katakan pada ayah, suami kami, dan hanya bisa kami katakan pada Tuhan. Saya tidak butuh ritual ini, Vipal. Yang saya butuhkan adalah kamu. Entah kita akan punya anak atau tidak, menua bersama atau tidak, kita akan tetap bersama. Mari kita buktikan pada dunia jika kita adalah pasangan yang abadi." Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.